Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Sidik, masih membahas seputar serba-serbi rumah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pengertian KPR dan jenis-jenis KPR. KPR atau kredit pemilikan rumah adalah salah satu alternatif yang tepat bagi kita yang ingin mempunyai rumah tetapi belum mempunyai uang yang mencukupi. Seperti yang kita ketahui, properti saat ini memang terbilang semakin mahal. Nah, bisa dibilang KPR ini memudahkan semua orang, termasuk kita, untuk mempunyai rumah sendiri melalui jalur kredit. Lalu, apa itu KPR? Apa saja jenis-jenisnya dan kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Ayo kita bahas bersama-sama. Kredit pemilikan rumah atau biasa disingkat dengan KPR adalah salah satu cara mencicil rumah dengan jangka waktu tertentu dan dengan bunga tertentu. Dalam artian lain, kita tidak perlu mempersiapkan dana tunai untuk membeli rumah. Kita hanya perlu mempersiapkan uang down payment atau DP sebagai salah satu syarat untuk mengajukan KPR. Setelah itu, kita bisa mengangsur sisanya dalam periode waktu tertentu. Tentunya akan ada persyaratan lainnya yang diajukan oleh pihak bank kepada para calon nasabahnya yang ingin mengajukan KPR, mulai dari lama tenornya, besaran bunganya, dan lain-lain. Sebelum mengajukan KPR, ada baiknya kita memahami berbagai persyaratannya dan berkonsultasi dengan ahlinya. Ada keringanan untuk kredit pemilikan rumah yang bisa kita dapatkan ketika memutuskan untuk mengambil kredit di usia 20 atau 30 tahun. Jangka waktu kita dapatkan bisa mencapai 25 tahun atau 30 tahun ke depan. Beda dengan yang berusia di atas 30 tahun. Jangka waktu yang diberikan untuk mencicil rumah antara 10 sampai 15 tahun. Nah, kita sudah paham bahwa KPR adalah pilihan yang tepat untuk diterapkan saat ingin memiliki rumah. Nah, sebelum mengajukan KPR, sebaiknya kita memahami jenis-jenis KPR yang tersedia di Indonesia. Jenis-jenis apa saja yang KPR yang tersedia di Indonesia? Yang pertama adalah KPR subsidi. KPR subsidi adalah kredit pemilikan rumah yang mendapatkan bantuan atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah. Kemudahan itu berupa dana murah, jangka panjang, dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana, baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, jenis KPR yang satu ini diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Keuntungan KPR bersubsidi adalah kita bisa mendapatkan keringanan berupa pengurangan suku bunga kredit atau uang muka. Ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi jika ingin mengajukan KPR bersubsidi. Salah satu syaratnya adalah gaji tidak lebih dari 7 juta rupiah atau tergantung dengan masing-masing kebijakan dari pihak bank. Jika kita memiliki KPR ini, uang muka yang harus kita bayarkan kurang lebih 1% saja. Sementara untuk suku bunga per tahunnya hanya 5% saja. Di KPR subsidi ini ada 3 jenis. Yang pertama, FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Yang kedua, SSB, subsidi selisih bunga. Dan yang ketiga adalah SBUM, yaitu subsidi bantuan uang muka. Yang kedua, ada namanya KPR non subsidi. Kebalikan dari KPR bersubsidi, KPR non-subsidi ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. KPR non-subsidi adalah jenis KPR yang disediakan oleh pihak bank dan kebijakannya diatur oleh bank tanpa menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Secara garis besar, KPR non-subsidi juga menjadi salah satu opsi yang tepat untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah. Biasanya, syarat yang berlaku tergantung dari kebijakan masing-masing pihak bank, mulai dari jangka waktu cicilan hingga suku bunga yang harus dibayarkan. Pada dasarnya, jenis KPR yang satu ini diberikan kepada pelanggan berdasarkan harga jual rumah yang ditentukan oleh pihak developer atau pengembang.
Nah, yang ketiga ada yang namanya KPR syariah. Secara umum, KPR syariah ini tidak berbeda jauh dengan KPR non subsidi. Hanya saja jenis KPR ini sistemnya menggunakan prinsip ajaran agama Islam. Biasanya produk ini disediakan oleh bank syariah yang tidak menggunakan sistem suku bunga, sebab bunga sering dianggap sebagai riba. Sebagai gantinya, bank syariah mengganti sistem tersebut dengan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Salah satu keuntungan KPR syariah adalah cicilannya akan tetap dan tidak akan berubah hingga masa berakhirnya KPR. Sebab KPR syariah tidak menerapkan sistem bunga bank yang sifatnya naik turun. Yang keempat, KPR refinancing. Sebenarnya KPR yang satu ini berbeda dengan jenis-jenis sebelumnya. KPR financing ini cocok untuk dijadikan sebagai opsi bagi kita yang kesulitan untuk menyelesaikan utang KPR yang sedang berjalan. Melalui refinancing ini, kita dapat memindahkan sisa cicilan KPR di bank lama ke bank yang baru. Kemudian, bank yang baru tersebut akan membantu kita untuk melunasi sisa cicilan tersebut. Nah, tugas kita adalah membayar sisa cicilan di bank yang baru dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga bank sebelumnya. Yang kelima adalah KPR angsuran berjenjang. Salah satu opsi lainnya untuk membantu meringankan angsuran hunian adalah dengan KPR angsuran berjenjang. Melalui program ini, salah satu keringanan yang kita dapatkan adalah membeli rumah dan dapat menunda pembayaran sebagian angsuran pokok hingga tahun ketiga masa pinjaman. Nantinya di tahun keempat, angsuran baru akan kembali normal. Yang keenam, ada KPR takeover. Nah, pada dasarnya KPR takeover adalah program pembayaran yang sebelumnya telah diajukan ke suatu bank, kemudian dipindahkan ke bank lainnya yang dirasa menguntungkan oleh nasabah. Jenis KPR ini sangat cocok digunakan bagi kita yang ingin mengubah jenis suku bunga supaya tidak keberatan dalam membayar angsuran. Yang ketujuh, KPR pembelian. Kita dapat membeli hunian baru dengan mengajukan pinjaman ke program KPR pembelian. Setelah membeli rumah baru, nantinya rumah tersebut yang akan menjadi jaminannya. Nah, itu jenis-jenis pengertian dan jenis-jenis KPR. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.